Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Widya Rosa, NIM 19016195, nomor urut 33. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam teks bahasa. Yang pertama yaitu teks diskusi. Pengertian teks diskusi ialah teks yang berisi tinjauan terhadap sebuah isu dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu yang mendukung dan menentang. Teks diskusi sering disebut teks argumentasi dua sisi. Yang kedua yaitu ciri-ciri teks diskusi. Yang pertama, memuat informasi yang bersifat informatif dan argumentatif. Yang kedua, ciri kebahasaannya menggunakan kata hubung perlawanan. Yang ketiga yaitu struktur teks diskusi. Yang pertama, isu. Isu berisi pengenalan masalah yang akan dibahas atau didiskusikan. Yang kedua, argumen mendukung, berisi penjabaran lebih lanjut tentang isu yang sedang dibahas. Yang ketiga, argumen penentang, berisi argumen yang bertentangan dengan pendapat yang mendukung. Yang ketiga, simpulan. Simpulan berisi rekomendasi, berisi tentang pendapat akhir penulis mengenai isu yang dibahas. Yang keempat yaitu contoh tentang teks diskusi, yaitu larangan merokok di tempat umum. Baiklah, saya akan membacakan contohnya. Larangan merokok di tempat umum menjadi perdebatan yang marak di masyarakat. Kalangan yang mendukung terus mengundang agar larangan itu terus dijalankan. Sedangkan bagi pihak yang kurang setuju mengharapkan agar larangan itu segera dicabut. Larangan merokok di tempat umum menurut kalangan pendukung larangan sangat efektif untuk mengurangi dampak buruk merokok, terutama bagi perokok pasif. Yang dimaksud perokok pasif adalah orang-orang yang tidak merokok tetapi sempat menghirup asap rokok. Sementara pihak yang berseberangan dengan larangan ini mengatakan bahwa larangan merokok menyebabkan penurunan pendapat bagi dunia bisnis, seperti bar, restoran, dan sejenisnya. Argumen lain adalah larangan merokok di tempat umum adalah menindas hak-hak asasi manusia, khususnya kaum perokok. Berangkat dari hal-hal di atas, patut kiranya dikatakan bahwa larangan merokok di tempat umum sebagai upaya menciptakan lingkungan udara yang bersih sekaligus sebagai bentuk penghormatan bagi mereka yang bukan merokok. Sementara itu, bagi para perokok tetap diberi hak untuk menikmati merokok di area tertentu yang biasa disebut smoking area. Pada paragraf pertama terdapat isu, dan pada paragraf kedua argumen mendukung, pada paragraf ketiga argumen penentang, dan pada paragraf keempat simpulan.